Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aman, Tat? wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dan Nurjaini dari Pesantren Al-Quran dan Teknologi Duriat Mulia. Tat, yang pasti akan terjadi pada semua manusia itu adalah kematian. Betul, Pak. Nah, pasti itu Pasti. kita semua sedang mengantri untuk menuju kematian itu. Hanya masalahnya kalau kita misalkan akan ke Klaten, ya, saya orang Klaten, ke Jawa Tengah, kan Ya. harus mikir kira-kira yang akan saya bawa ke Klaten nanti, ya, mudik pulang kampung, Iya, Pak. itu di sana ada siapa, oleh-oleh dari Bandung apa gitu ya, terus Bekal, kemudian jalannya lewat mana, Iya, iya. bekalnya pakai mobil, pakai kereta api atau pakai apa. Nah, Ya, ini ya. sama, perjalanan terakhir semua manusia adalah kematian gitu. Iya, Pak, Kira-kira semua orang kalau dibilangin ingin apa? Ingin husnul khatimah, akhir yang baik gitu. Ya. Tapi hanya berpikir sederhana, di ujung kematiannya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, surga. Tapi ternyata pada saat sakaratul maut untuk bilang la ilaha illallah itu Tidak mudah, Pak. tidak mudah. Silakan, Tat, bagaimana husnul khatimah itu? Nah, ini, Pak, ya. Yang namanya kematian itu adalah suatu hal yang pasti dan kita semua sangat menginginkan dan mendambakan kematian dalam kematian husnul khotimah atau baik di akhir. Nah, untuk menuju kematian tersebut, nah kita harus lebih mempersiapkan karena tadi Bapak sampaikan mau pergi ke Klaten aja kita kan sudah berhitung gitu, Pak, ya. Itu baru Klaten, ya, Baru Klaten, belum ya. pergi ke luar negeri, ya. Iya. Bekalnya kan harus Udah berhitung, pertama berhitung ongkosnya atau transportnya, kemudian berhitung buat bekalnya, berhitung juga buat oleh-olehnya. Bahkan sepertinya jangankan ke Klaten yang jauh, pergi ke Jakarta aja kita lihat dompet udah beberapa kali gitu, cukup nggak, cukup nggak, cukup nggak. Itu untuk kita bepergian. Coba alangkah naifnya gitu seandainya untuk bekal kematian kita tidak mempersiapkan yang lebih pasti lagi. Nah, jarang mungkin di antara kita yang berhitung. Seandainya aku mati besok, kira-kira bekalku cukup nggak ya buat masuk surga? Nah, ketika kalau aku besok meninggal dunia, dijemput oleh ajal, kira-kira bisa masuk surga ya? Nah, itu, Pak, ya. Itu mungkin pertanyaan sederhana, tapi sebetulnya perlu kita pikirkan itu, Pak, ya. Nah, ini makanya hadirin sekalian, ya, tadi udah disampaikan kematian itu adalah sesuatu yang pasti, hanya soal waktu. Bahkan ada seorang ustadz yang menyampaikan lebih dramatis lagi bahwa kematian itu tidak mengikuti nomor antri katanya, tapi mengikuti nomor cabut, mengikuti nomor duduk katanya, Pak. Kalau antri mungkin yang lahirnya duluan meninggalnya duluan, yang lahirnya belakangan meninggalnya belakangan. Kalau nomor cabut nomor duduk berarti mana yang duluan dicabut, ya itu tidak pandang itu anaknya, tidak pandang itu cucunya gitu kan. Nah, itu jadi kapanpun kita juga selalu bersiap sedia. siapa tahu hari ini adalah hari terakhir kita. Betul itu, Minggu Pak. ini siapa Betul. tahu minggu terakhir kita. Betul. Bulan ini, tahun ini, siapa tahu. Nah, oleh karena itu harus Iya. setiap saat siapkan. Nah, betul gitu. Maka karena Allah kan menyampaikan juga di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78, kata Allah, aina ma takunu yudrikumullah walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendatangimu meskipun engkau berlindung di suatu benteng yang sangat kokoh sekalipun dengan penjagaannya ketat gitu, Pak. Dia akan datang menghampirimu. Ya, Nah, itu, Pak, ya. Jadi kita harus bersiap-siap gitu kan. Ya, tadi untuk bekal ke Klaten aja kita kadang
lihat dompetnya berulang-ulang, mempersiapkan uangnya juga mungkin dengan perhitungan yang matang. Alangkah lebih bagusnya untuk kematian pun kita mempersiapkannya mungkin lebih dari itu mestinya. Jadi jangan berpikir mati mah gimana nanti aja, jangan begitu ya. Nah, takutnya kita termasuk orang nanti celaka di akhirat. Nah, sebenarnya husnul khotimah, itu yang ini bagaimana yang nih? Nah, husnul khotimah itu artinya orang yang meninggalnya itu baik di akhirnya gitu Pak ya, atau akhirnya dengan cara yang baik gitu kan. Nah, untuk mendapatkan husnul khotimah, nah ini perlu kita memperbaiki amal, memperbaiki ibadah, karena husnul khotimah tidak datang serta merta, tapi disertai dengan ikhtiar dan usaha gitu Pak ya. Nah, makanya dengan kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan husnul khotimah, nah kalau kita udah niatnya kuat, Allah pasti akan memberikan kita husnul khotimah. Nah, makanya Rasulullah sering membacakan doa, kata beliau, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah berikanlah aku kematian dengan kematian husnul khotimah, atau ya dal jalal wal ikram, itu zikir Rasulullah Pak ya. Ya dal jalal wal ikram amit ta'ala dinil Islam gitu. Ya dal jalal wal ikram amit ta'ala dinil Islam. Ya dal jalal wal ikram amit ta'ala dinil Islam. Wahai zat yang mempunyai kekuatan dan kemuliaan gitu kan. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan Islam. Nah, itu Pak ya. Itu yang sering Rasulullah sampaikan di dalam doa-doanya itu Pak ya. Dan saya kira untuk melatih Pak. Untuk melatih kita kalau ada kejadian cabut gitu ya, Pak. yang harus diingat adalah lidah kita itu harus dekat sekali dengan kalimat tauhid ya. Betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sekira sangat menyentuh hati ketika kita akan tidur, dan berzikir itu ingat setiap saat, dan supaya terbiasa gitu ya. Dan kemudian kalau tiba-tiba ada ketuk-ketuk, tak ketuk langit, ketuk pintu atau ketuk apapun, ternyata malaikat penjabut mau datang itu, kita sudah siap. Dan jangan lupa siapkan bekal. Kira itu. Bang ini Pak, jadi kadang kan kita selalu memikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa hidup enak gitu Pak ya. Nah, kadang jarang kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa mati enak juga gitu Pak. Itu, Pak, ya. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa husnul khotimah. Betul. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe sama like, itu bantu kami dong biar semangat gitu ya. Itulah pesan kami untuk diri kami sendiri, mudah-mudahan bisa mempersiapkan bekal untuk husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.